Yang mesti saya jelasin sekarang, yang saya janjikan adalah pengujian pengujian yang memang diharuskan dilakukan untuk sebelum atau sesudah si regresi, dan bagaimana cara bacanya. Saya sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama yang paling basic bisa dilakukan, justru tesnya adalah tes visual. Jadi kalau misalkan kalian bertanya soal bagaimana caranya ngetes dia normal atau tidak, maka bisa dilakukan dulu dengan tes yang sifatnya visual. Nah, tes visual itu kita bisa menggunakan histogram. Kalau misalkan yang ditesnya yang pertama nih ya, normalitas, itu bisa pakai histogram. Jadi kita tinggal lihat bagaimana bentuk histogramnya dibandingkan dengan tabel normalnya atau kurva normalnya. Jadi kalau misalkan kita punya data normalitasnya kan sudah tahu lah ya seperti apa. Sekarang kita buka si BWGHT-nya, kita minta untuk gambarkan histogram yang dibandingkan dengan normalitasnya. Nah, sebetulnya memang secara visual dia normal, ya kan? Secara visual dia normal. Bisa kita pastikan kenapa dia normal, karena memang titik tengahnya dia terus dan lebarnya pun, meskipun ada outlier di sini ya, nih ada outlier, ada yang sifatnya di luar dari normal, dia kecil secara visual dan sedikit. Nah, apa itu berpengaruh atau enggak? Nah, makanya tes berikutnya itu yang harus bisa kita lakukan adalah dengan tes menggunakan alat statistik non-parametriknya. Makanya bisa pakai SK test, bisa pakai SWILT test, bisa pakai Shapiro-Franzia, itu boleh. Tapi yang jelas setelah saya baca-baca, yang paling utama justru adalah SK test atau skewness and kurtosis test. Nah, daripada kita memperhitungkannya dia secara Shapiro-Wilk dan segala macam, ternyata si SK test ini lebih reliable jika dibandingkan dengan SWILT maupun Franzia. Nah, sama. Jadi kalau misalkan kita tinggal masukin aja variabel-variabel mana yang memang mau kita coba lihat dia itu normal atau tidaknya. Kebetulan yang BWGHT ini memang rata-rata dia kalau dites itu abnormal. Rata-rata data yang kita pilih untuk latihan si BWGHT itu memang rata-rata adalah data yang tidak normal. Kenapa saya katakan itu tidak normal? Nah, cara bacanya gini, mau SK test, mau SWILT ya, mau SWILT test, mau SK test, semua ini saya ganti jadi SWILT, SWILT ya, semua ya ngitungnya pakai yang disebut dengan probability. Kan sebetulnya P pun sama, F pun sama, yang dilihat yang terakhir ya probability-nya. Nah, berapa sih probability yang memang menjadikan dia normal atau menjadikan dia tidak normal? Itu sebetulnya yang harus dipahami ya. Nah, yang normal
itu adalah ketika probability-nya lebih dari ya 5% atau 0,05, dan rata-rata ternyata di sini dia itu tidak normal si BWGHT ini ya. Rata-rata data cyber weight ini, mau BWGHT-nya, mau male-nya, mau white-nya, mau chicks-nya, itu tidak normal. Nah, solusinya gimana? Kalau misalkan tes pertama saja sudah tidak lulus atau tidak normal, apa solusinya? Ubah dia menjadi bentuk ya, bisa diubah jadi log, bisa diubah jadi bentuk yang lain, terserah lah. Yang jelas di sini data sudah menyediakan memang yang sebetulnya sudah bentuk log. Tapi kalau kalian butuh bentuk log dari sebuah data, ya bikin sendiri, ya, buat sendiri untuk membuat si datanya jadi log. Banyak caranya. Kalau misalkan di Stata ya tinggal generate data baru yang harus sama dengan si data yang sudah di log. Bisa kan? Enggak, Pak. Oke. Generate, hasilkan sebuah data baru LBWGHT, misalkan BWGHT yang sama dengan bentuk log dari BWGHT. Oh, LBWGHT-nya udah ada. Coba jangan kasih nama LBWGHT, LL BWGHT. Nah, dia ini merupakan bentuk log dari si BWGHT. Ya, semuanya mau dipangkatkan pun sebenarnya bisa. Misalkan dipangkatkan 2 BWGHT pangkat 2 itu sama dengan BWGHT, coba ya, pangkat 2 dia variabel sudah terdefine ya, berarti harus dicari nama lain. BWGHT 2 sama dengan saya lihat dulu ladder BWGHT, saya lihat dulu tangganya dia ini. Oke. Generate BWGHT 2 sama dengan BWGHT pangkat 2. Nah, sekarang coba kita lihat browse si LL BWGHT sama dibandingkan dengan BWGHT-nya. Mana BWGHT? Atau berke. Nih, ini bentuk identitasnya. Ini kalau sudah di log, ini kalau sudah dipangkatkan. Jadi kita sangat dengan mudah kalau misalkan mengubah ini dalam Stata ya. Jadi ini cara pertama kalau misalkan kalian harus mengubah si data tersebut. Jadi tinggal perintahkan saja, hasilkan atau generate sebuah variabel baru yang syaratnya seperti apa. Jadi generate syaratnya apa?
Jadi syaratnya tadi saya minta ada yang dipangkatkan 2, ada yang dilogkan. Ya, itu kalau misalkan memang datanya ya normalitasnya memang sudah tidak bisa ketolong. Ya, jadi harus diubah mau. Nah, tes yang kedua itu juga kita harus mengetes si multikoliniaritas kan, multikoliniaritas. Apakah ada hubungan antar X yang memang sebetulnya titik kritisnya itu tidak boleh lebih dari, kalau yang tadi harus lebih dari 0,05. Kalau yang sekarang variable inflation factors itu tidak boleh lebih dari 10. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu 0,05, kalau yang sekarang itu lebih dari 10. VIF dari apa yang mau kita tes? Yang mau kita tes itu adalah male white chicks. Coba male white chicks. Dia mau observation. Kenapa dia nggak mau? Oh, sorry. TWGHT. Bentar, saya melakukan white male chicks. Oke, DIF A. Nah, sampai sejauh ini CBIF-nya masih rata-rata 1, yang artinya tidak ada hubungan antara masing-masing variabel. Ya, jadi bisa dibilang sejauh ini aman datanya. Kalau misalkan kita harus ngecek dia multicol atau tidak. Yang bermasalah berarti normalitas. Nah, multicol kalau normalitas diubah si variabelnya. Kalau di VIF sampai sejauh ini tidak ada masalah. Nah, yang berikutnya harus kita coba adalah heteroscedasticity tesnya. Sama, dia harus lebih besar dari titik kritis 0,05. Ya, dia harus lebih besar daripada 5%. Yang artinya kalau yang ini adalah 0,32 yang artinya 32% kan. Nah, sejauh ini dia tidak punya masalah heteroskedastisitas. Ya, jadi normal tidak, tapi VIF aman. Syarat ketiga heteroskedastisitas juga aman. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ketemu yang VIF-nya lebih dari 10? Ternyata ada hubungan, ada multikoliniaritas antara satu variabel dengan satu variabel lainnya. Gimana caranya? Cara mengetahui hubungannya white male chicks. Nah, untungnya ternyata hubungannya memang pada rendah. Ya, selain pakai VIF, kita pun bisa pakai yang disebut dengan correlate. Hubungannya seperti apa antara masing-masing variabel? Ada yang cuman 2%,
ada yang cuma 1%, ada yang bahkan 0,0%. Nah, sejauh ini memang tidak ada masalah mau pakai PIF, mau pakai core, nggak aman. Kalau tadi masalahnya tetap ada satu variabel yang memang terindikasi, misalkan nilainya hampir dengan lebih dari 0,8. Ya, kalau di pakai core itu nilainya kritisnya 0,8. Kalau tadi pakai PIF itu 10, kalau core itu nilainya 0,8. Kalau di atas 0,8 berarti dia ada korelasi atau ada hubungan. Ya. Nah, itu jadi masalah. Sama solusinya, kita harus mengubah dia jadi sebuah variabel lain. Generate bisa diakarkan, bisa di pangkat, di log, itu adalah perubahan variabel yang memang sebenarnya lazim dilakukan. Nah, bagaimana kalau misalkan terakhir kita punya variabel yang sebetulnya kena hetero. Nah, ini yang jadi ribet. Kalau misalkan setelah dicek kena hetero, maka satu-satunya solusi sebetulnya adalah dengan melakukan yang disebut dengan robust regression. Robust itu sama, dia juga modular, dia juga akan mengurangi outliers dan akan mengurangi heteroskedastisitas, sehingga dia menjamin si data itu data yang sifatnya homoskedastis. Solusinya ada dua sebetulnya, tapi yang saya sarankan itu pakai yang disebut dengan robust regression. Jadi sama program juga, kalau di Stata dia tinggal pakai opsi robust. Kalau di SPSS dia masuknya ke generalized least square. Ya. Nanti silakan kalau yang di SPSS. Nah, setelah di robust sebetulnya kita bisa memperbandingkan, ya. Oke, yang saya masukin ke belakang, kan? Oh, yang tengah tadi sisa itu, sisa regresi. Bandingkan yang pertama dan yang kedua. Nah, biasanya setelah dirobas, ya, ada beberapa variabel yang akan menguat signifikansinya. Ini yang tidak dirobas dan ini yang dirobas. 5,4 jadi 5,70. Tapi di sisi lain juga ada yang berkurang di 4,79, 4,57. Ini 8,67, ini 8,3. Nah, ini adalah solusi kalau misalkan kita diharuskan mengecek. Yang pertama kan diharuskan mengecek data kita normal dan segala macamnya. Terus yang terakhir solusinya yang paling ultimate, ya kita bisa melakukan generalized least square atau yang disebut dengan robust regression. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau normalitas sama hetero itu harus lebih besar daripada 0,05, ya kan? Jadi pokoknya titik kritisnya itu adalah 0,05, mau SK test, mau Shapiro-Wilk test, mau Esperantia test, semua adalah 0,5 patokannya.
Tapi kalau VIF itu patokannya kurang dari 10, kalau correlate itu patokannya 0,8. Terakhir, kalau head test itu juga sama, dia harus lebih besar daripada 0,05. Nah, itu cara baca hasil si tes-tes yang memang sebetulnya biasanya lazim dilakukan di skripsi, kan? Biasanya lazim dilakukan di skripsi. Oke, ada pertanyaan? Ada? Bisa? Ada yang ingin didiskusikan? Ada